Iya, sudah bersama Nadim kali ini ada dua teman Nadim, ada Aldi dan ada Rudi juga. Apa kabar, gengs? Ya, alhamdulillah di situasi hati juga alhamdulillah. Bagaimana sudah skripsian sekarang? Di Sedang tengah-tengah skripsian. corona. Ini sedang ngerjain skripsi. Oh, sambil ya. Oke, multitasking. Ali aman skripsi? Alur ini ambil revisi kita. Oh, revisi. Sip lah. Semoga sehat-sehat terus ya. Lagi corona sehat terus ya. Iya, betul. Udah berapa sekarang tuh sana di Indonesia? Banyak. Banyak. 800, 4.800. 4.800 pasien dalam 4.800. dalam pengawasannya tapi udah berapa puluh ribu tuh. Oh, Parah. banyak PDP-nya. Tenang lah, di Jerman udah 122 ribu tapi 122 ribu. Iya di 122 ribu. Baik pisan sih. sini. Makanya sekarang orang di rumah doang sih. Udah gak kemana-mana. Apalagi di Eropanya Lebih banyak. orang lebih balik. Iya, semoga inilah aman-aman terus semua di Indonesia, di Jerman juga. Amin. Amin. Ini kita hari ini mau ngomongin inilah karena lagi ngumpul sama teman-teman SMP, mau ngomongin masa-masa SMP. Masih pada inget gak masa-masa SMP atau udah pada sedikit lupa? Saya mah sedikit lupa, banyak dilupakan. Wis, Ais. Aldi gimana Aldi? SMP? Masih inget lah ya? Diingat tadi. Lumayan. Suka dilupakan. Ya pokoknya buat yang nggak tahu, Nadim, Aldi sama Rudi ini dulu di satu SMP yang sama, yakni SMP 43 Bandung yang tercinta ya. Oh, disebutin dia kayaknya itu bakal disensor SMP-nya. Oh, ya nggak apa-apa lah SMP-nya disensor. Kan ini kita bakal ngomongin yang bagus-bagus aja kan? Insya Allah. Tidak akan mengumbar aib. Tidak akan ada yang nonton juga kayak dan denger juga kayaknya. Wah, enggak ada. Tadi mah banyak fansnya itu. paling dicekal kalau ada apa-apa. Iya. Di UIT astagfirullahaladzim. Lagi libur juga sekolah lah, tenang. SMP 43 Bandung. Dulu masa SMP kalian termasuk berkesan nggak tuh SMP di 43? Berkesan sih sejujurnya. Malah buat aku pribadi mah sebenarnya SMP lebih berkesan dari SMA sih. Oh gitu. Mm-mm. Karena Lebih berkesan di SMP sih sebenarnya karena yang sekarang teman-teman yang masih pada dekat juga banyaknya teman SMP sebenarnya. ya gara-gara komunikasi sama temennya masih aman lah ya. Kalau Aldi, SMA lebih gitu. Kalau orang SMA lebih berkesan. Ya teman-teman SMP nggak asik ya. enggak. teman sekelas astaga. Kalau orang SMP cuman sekelas doang kan teman-teman. SMA mah lumayan lah. Aldi Doang bedanya loh. Aldi SMA 4 ya. Kita SMA 4. Rudi SMA 11 ya. SMA 11. Nanti kan pernah ke SMP. Pernah ke SMA. SMA pernah. Itu pertama kali ke sana. Sekali unggul kan tapi orang ke sana. Ya. Iya sekali. Ya. Pas kelas 2 gitu. Iya. Iya. Kak Aldi juga pernah sih nyamper SMA 4. Kalau orang SMP berkesan banget sih karena sekolah terakhir di Indonesia di sana kan. Di SMA 43. Walaupun cuma 1,5 tahun. Kenapa gitu. tuh? Hah? Kesannya kenapa tuh? Ya hari-hari terakhir di Indonesia aja gitu. Terus kan habis 6 tahun SD nyobain sekolah baru gitu. Jadi berkesan aja gitu. Dari SD swasta ke SMP negeri ya? Betul. Aldi juga sama ya? Aldi sama, SD-nya sama orang sama, tapi beda kelas. Mm-mm. Kita waktu SD kenal gak sih, Di? Lupa orang juga. Tahu aja sih kayaknya, kenal dekat mah enggak sih. Dulu teh kalian sekelas kelas 2 ya berarti? Satu Kelas semester? 2. Satu semester, sebangku. Orang sama si Aldi. Oh, benar. Sama si Aldi. Sama siapa aja sih teman SMP teh? Banyak ya teman SMP kelas 8 teh. Si yang kayak Rehan. Ya, Rehan, Fikri, Reno J. Cynthia, Reno. Geng Lah seri. Roma kelas 9, Dek, kelas 3 ya. Emang mana sekelas sama Orang Rehan? sekali
Oke, kelas 8 Oh iya kelas 2 kalian sekelas sama. kan main bal, main futsal bareng jeung si eta. Orang malah nggak sekelas sama maneh, Rut. Iya, tapi kita bisa deket ya, aneh. Iya, aneh. Twitter sih gara-garanya. Tapi emang di SMP tuh anehnya gitu tuh. Kenapa buat orang SMP lebih berkesan dibanding SMA ya? Teman-teman SMP teh awalnya kan kayak ada grup Facebook yang kayak gitu. Jadi bener-bener saling ngobrol, yang beda kelasnya pada ngumpul gitu. Padahal itu tuh gara-gara si Haikal iseng kan bikin grup-grup aneh pas zaman SMP teh. Terus anak-anak tuh jadi pada saling kenal gitu. Yang bahkan kelasnya kan pada jauhan kan. Tapi bisa pada kenal dekat gitu. Makanya aneh SMP mah jujur. Iya. Orang berkesan sih. Grup aneh gitu. Kenapa, Dik? Gue ngejoin grup aneh ya, jadi gak berkesan. Baca tungkul gitu. Tapi orang ini sih kenapa SMP berkesan karena salah satunya kan ya pertama itu dari SD swasta terus pindah ke SMP. Kan biasanya emang nggak dari SD swasta aja lah, dari semua SD gitu pindah ke SMP kan ngalamin MOS pertama kan. Tegang-tegang pertamanya tuh pas MOS SMP karena pertama kali gitu. Orang sih salah satu yang bikin berkesan itu. Kalian gitu juga nggak waktu MOS ada ngerasa tegang pertama kali terus gimana gitu waktu MOS? Sebenarnya mah orang dulu sebenarnya mah pas SMP teh MOS-nya mah kayak biasa aja sih. Cuman karena pertama kali itu loh. Pas dibandingin sama SMA mah kan relatif SMA jauh berat kemana-mana gitu, segala dibawa, udah mah kadang acaranya sampai meskipun di SMP juga lumayan lama tapi nggak sampai sore banget. Pas ospek di SMP mah berkesannya karena ya pertama kali dan bener-bener sama orang-orang yang beda-beda banget gitu. Di SMP mah jujur SMP kita mah kan kayak di tengah kota ya. Jadi orangnya tuh dari macam-macam background pada ketemu gitu. Dari yang tinggal di Bandung Selatan, yang tinggal di daerah Dago bahkan, yang tinggal di daerah Pagarsi dan lain sebagainya tuh pada ketemu di SMP kita. Jadi anehnya tuh karena ketemu banyak orang baru dari macam-macam daerah gitu. Iya, setuju pisan orangnya kagetnya. Menaldi. Orang tuh beda-beda daripada waktu sendiri. Terus fasilitas sih kalau orang lebih ke gara-gara fasilitasnya beda jauh gitu dari SD. Beda jauh teh apa deh lebih bagus lebih. Ya, tipikal SMP negeri lah. SMP negeri. Nah itu lah. Standar negeri lah. Yes. Orang awal-awal juga orang kaget sih ya. Tuh Dimas kasarnya mah kayak gini doang gitu. Sombong pisan ya. Sempet cuman emang SMP kita kan kayak udah mah bangunnya bersejarah. Jadi nggak boleh diganggu-gugat kan bangunnya. Iya makanya. Jadi dari zaman dulu tuh bangunnya tuh kayak gitu aja. Dan si bangkunya juga masih bangku yang bener-bener bangku zaman dulu sebagaimana gitu. Bahkan jendelanya aja jendela jadul gitu. Makanya kayak pas kirai pemimpin. Jadi kayak 3 kelas jadi kalau itu ya 777879 gitu ya. Aing sama Aldi kan sekelas tuh di situ. Gedor-gedoran. Pakai gedor-gedoran. Gedor-gedoran. Kalau berantem teh pada tendang-tendangan tirainya teh. Berkesan pisan. Sekolah mantap. Tapi orang waktu MOS ini sih kalau orang ya waktu MOS sendiri banget, nggak ada siapa-siapa gitu. Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada yang kenal. Sama Aldi juga ya tahu sama salam aja tapi nggak ngobrol gitu. Sendiri banget. Dulu pas MOS udah dibagi kelas apa gimana sih? Kayaknya mah udah ada ya? Udah kalau nggak salah. Awalnya mah kelompok kumpul kan, terus dijadiin kelas aja. Tapi anehnya teh yang jadi kelompoknya ya juga akhir-akhirnya. Iya, ujungnya jadi kelas. Ya orang kan di kelas juga ada macam-macam, ada si bule dan lain sebagainya. Jadinya teh aneh. Si bule, gitu. Si Biber. Kalau orang sama si Ijal. Si Ijal. Ijal Dwi. Main kenalan sama Ijal Dwi di situ atau sebelum udah kenal? Enggak, waktu pertama hari pertama di kelas ya. Sebangku.
masih jauh. Orang mah sorangan pisan. Terus begitu bagi kelas, orang sama ini kan sekelas sama si Irfan. Si Irfan kan SD Irfan Salam Salam juga, ya? heeh. Jadi ayah batur lah. Orang nggak ada banget loh. Tapi si Aldi mah langsung ada grupnya teh kelas 7 tadi Mane, Dwi, Ikal sama si Bule kan, sama si Rijaldi kalau nggak salah. Itu tuh deh yang duduk di daerah situ. Yang duduk di daerah situ langsung pada kena teman-temannya itu. Iya, terus waktu mos orang ini sih ada cerita lucu sih. Waktu mos kan disuruh ini kan, disuruh bawa snack. Kan nggak disuruh bawa inilah, disuruh bawa barang-barang apa aja. Terus disuruh bawa ini kan snack lebay ya, snack lebay kalau nggak salah, salah satunya tuh. Terus begitu orang mikir kan snack lebay, apaan snack lebay. Terus orang nanya ke Lance kan, ke kakak, kira-kira snack lebay apa ya gitu. Terus dia mikirnya snack lebay ya lihat aja itu snack yang lebay, mungkin ini kali taro. Hah, kenapa taro? Soalnya iklannya lebay, dia bilang gitu. Oh iya bener, make sense. Terus orang beli taro kan, nggak tahu begitu dikeluarin apa snack lebay, nggak taunya ini snack lice anjir. Kenapa snack lice? Oh, alais ya. Alais soalnya. Ya Allah. Terus orang bawa taro sendiri kan, yang lain pada bawa lice, diliatin gitu. Oh, kebayang insecure-nya itu. Udah mas sendiri, gak ada temen, tiba-tiba bawa taro sendiri, lapor lah. Tapi maksudnya nggak apa-apa sih yang di SMP mah, nggak ada siksa-siksa. Malah nggak dihukum juga kalau salah oke, cuma dikasih tahu aja. Iya. Lain kali lebih ini. Iya. Tapi pas SMP teh itu tahu apa? Kan dari mulai bawaan yang namanya di aneh-aneh sampai sekarang juga masih sih. Terus kayak udah mah ada orang-orang yang udah ngecengin kakak kelas kira. Mereka udah ngecengin kakak kelas coba. Mantap. Semangat lah. Aduh. Orang mah nggak kakak kelas mah. Terus waktu kelas 7 kalian tuh berarti satu kelas kelas 7-nya kan ya? Orang 7-6 beda sih. Kelasnya juga di lantai atas. Kalau orang kalian di lantai bawah situ. Terus kalian ini nggak waktu kelas 7 jadi pengurus kelas gitu gak? Jadi orang nggak pengurus kelas waktu Kelas 7 mah. Di kelas 7 mah. Aldi? Kelas 8 juga malah enggak. Kelas 8 enggak. Aldi juga enggak ya? Tapi mana jadi ini kan ketua OSIS kan Rud? Oh iya. Yes, Oh, iya. ya. Akhirnya dibahas juga. Nantilah. Akhirnya dibahas Kelas juga. 7 dulu lah. Kelas 7 dulu. Orang Nanti. kalian percaya nggak dulu orang kelas 7 ini tau jadi KM? Oh iya benar itu KM 76 ya. Orang KM 76. Tapi kalau kenapa orang bisa jadi KM? Soalnya kan waktu itu wali kelasnya Bu Cucu. Wali kelas orang teh nanya, sok sekarang ibu mau nanya, kira-kira dari kalian ada nggak yang mau jadi KM? Dia tanya gitu. Terus orang kan selama 6 tahun SD nggak pernah jadi KM. Terus kayak udahlah nyobain aja gitu pengalaman. Orang teh langsung ngacungnya, oh Nadim mau jadi KM? Iya bu, nggak apa-apa, saya mau nyoba pengalaman. Oh ya ntar ibu pikirkan dulu cuk sih bener gitu anjir lo kudu ngelamar laki cuk kalau itu kudu diwawancara. Oke. Padahal udah volunteer tapi nggak dapet juga nyangka. Si Buta semikirnya 5 menit kemudian, iya Nadim kamu jadi KM. Orang jadi KM mantap kia. 5 menit hungkul keputusan orang jadi KM banyak. Terus orang jadi KM seminggu di kudeta boy. Seminggu. Nah bisa. Soalnya orang itu tidak setuju ya kalau misalnya kan tugas KM itu ini kalau misalnya nggak ada guru, kelas manggil guru ya, terus kelasnya harus didiemin kan, nggak boleh berisik. Orang mah tidak setuju yang itu, yang kelas harus diem, ya orang gurunya nggak ada kenapa harus diem, ya harus berisik kayak gitu. Terus kenapa kita harus diem, ngapain diem cuman itu. Jadi kurang tuh didieminnya rada revolusioner satik lah. Peraturan baru kurang dikitukan baru dakno iyalah yang
yang sok pinter lah orang sebutnya, yang sok ngikutin peraturan itu pada protes anjir ke orang 2-3 orang, Nadim kamu terusnya gini ya gara guru bagaimana, salah guru aja jago gitu curang tuh gitu. Akhirnya si 3 orang itu ngobrol ke Ibu Cucu, Bu Nadim tuh gini cina. Bu Cucu tuh yang ngomong ke orang, Nadim kamu katanya gini, iya Bu abisnya nggak ada guru, kenapa harus diem orang tuh gitunya. Ya udah tuh kamu gimana itu ya, teman-teman kamu pada nggak mau kamu jadi KM, kamu nggak apa-apa nggak kalau turun? Ya udah nggak apa-apa Bu, turun aja kalau memang teman-teman yang nggak mau macam kayak orang turun udah deh. Anjay, di kudeta baru seminggu jadi kudeta aja kelas 7 SMP. Kelas 7 sudah drama ya. Idealis. Parah sih tuh. Drama-drama tahun-tahun itu teh padahalnya kayak drama-drama yang nggak perlu gitu sebenarnya. Tapi yeah. Jadi drama. Awal-awal lagi masalahnya teh. Macem-macem lah. Wah tapi emang awal-awal kelas sih kerasa pisan kondisinya tahu, kayak kan orang dari beda-beda latar belakang teh ya. Jadi kayak apa saling hostile satu sama lain, saling kayak ngelihat orang lain teh kayak saling sinis teh gitu. Iya. Terus awal-awal pas udah ada kelihatan gengnya yang mana yang berisi. Terus kan kelas sebelah orang teh kelas yang paling berisik teh kan. Jadinya teh akhirnya kelas kita mah bersatu karena ada musuh yang sama, yaitu kelas sebelah anjir. Jadi itu sering berantemnya teh sama kelas sebelah kan. Berantem aja. Sampai nendang-nendang itu kan nendang-nendang nanti. Pembatas. Ya Tirai pembatas. Tirai pemisah. Rolling door lah. Rolling door. Kira ruko. Emang ruko. Emang ruko aja. Ya jadi ini sekalian ngegambarin kali ya buat orang-orang yang denger yang nggak tahu. Jadi di 43 tuh kan kelasnya Rudi ya sama kelasnya Aldi ada 3 kelas. Kelas 77, 78, 79. Nah itu tuh sebenarnya aula ya. Kalau misalnya waktu mos kan kita di situ ya. Iya. Waktu mos kita di situ. Nah jadi aula gede gitu dibagi 3 jadi kelas. Terus dipisahnya sama kayak apa sih itu tuh, pagar besi, bukan pagar besi, rolling door ya. Rolling door. Dipisahnya pakai rolling door. Begitu. Saya pakai rolling door, kocak sih. Sampai sekarang juga masih. Lah kalau yang di tengah papan tulisnya gimana? Nah itu yang sering bikin berisiknya itu karena papan tulis kelas yang di tengah tuh nyender ke rolling door kan. Jadi kadang kalau ada guru yang nulisnya suka berisiknya ke rolling doornya juga. Jadi apa? Jadi kelas kita mah. Jadi apa yang kalian ngerti? Nggak apa, suara rolling door aja jeduk-jeduk gitu. Iya. Terus ini kalau misalnya mau ke WC harus pakai yang kartu teh. Oh iya benar, kartu piket ya. Gak tahu sih si Aldi inget gak? Benar kalau ke toilet. Kartu yang dikalungin teh kan. Jadi yang boleh keluar kelasnya cuma 1 orang doang gitu. Kartu teh dipakai gak sih? Dipakai. Jadi kartu kalau mau ke WC harus kalau mau ke WC harus bawa kartu itu. Jentar mau kepergok sama guru teh emang lagi ke WC gitu. Nasi kartu itu teh suka disalahgunakan kadang sama orang-orang. Jadi kalau misalnya bener sih orang sering tuh megang seminggu megang itu terus seminggu yang indah. Ini sok kalau misalnya bete pelajaran teh udah mulai bosen kadang suka yang minjem dim break KWC lah minjem ya kartu no KWC ya sok mau ke WC ente sih mau jalan-jalan ke kantin jadi pakai jalan-jalan ke kantin jadi mau kepergok teh habis dari WC bu. Orang penasaran sih dulu nggak tahu orang denger doang atau emang asli ya. Dulu mana yang dekat sama si siapa? Tar disensor. Klarifikasi lah. Oh jadi silahkan Rudi sudah diberi ini. Itu semua gosip. Oh gosip. Gosip. Habis rame anjir. Tapi gitu loh. Ada benernya dikit. Oh ada benernya dikit. Iya sempat.
Jadi emang pernah cetan. Oh, cetan. Tapi sebatas itu aja ya, Dim. Dim. Nggak pernah tuh cetan sebelumnya. Baru pertama kali sama cewek. Cewek di 43 atau cewek selama hidup? Cewek selama hidup. Tapi jalan. Oh, 43. Selama hidup. Nah, ada banyak cerita lucu tapi pas lebih cerita sih tuh. Oh, gimana tuh? Salah satunya ya? Ya kan itu pertama kali chat, jadi orang nggak tahu harus ngerespon apa kayak gimana gitu kan ke cewek kalau chat. Terus ya gitu orang respon benar-benar jujur gitu. Dia pernah nanya, aku ganggu nggak ngechat kayak gini? Terus orang jawab, ganggu sih gitu. Tapi nice move, dude. Emang karena ganggu juga, karena orang waktu itu lagi main game gitu maksud. Jawab gitu. Lagi Di main. warnet ya. Jujur bisa. Tapi lumayan lama loh itu. Lumayan lama chatan kayak gitu. Padahal ganggu ya. Itu udah begituin juga. Tetap aja ngechat, jadi orang juga ya udah balas terus. Akhirnya go with the flow. Go with the flow. Nggak kesel juga sih. Tapi nggak sampai jauh. Nggak jadian. Enggak. Oh, mantap. Kado juga ya, tapi kurang kasih sesuatu. Oh. Oke. Paham hubungannya. Saling suka tapi enggak. Di kedokteran sekarang by the way. Mantap. Oh iya. Kurang waktu itu chatan juga tuh, waktu kapan ya? Waktu lebaran. Soalnya kayak inget-inget terus tuh. Ada cerita lucu juga deh. Jadi kan orang ngegituin si itu kan waktu chat, waktu SMP, terus waktu SMA kan orang deketin cewek, ternyata orang digituin juga lurus nih. Ganggu. persis digituin oke nya. Terus banget. Gitu isi balasnya, cuman iya enggak kayak orang yang ngebalas kayak gitu ke dia waktu dulu, sumpah. Kapan SMP? SMA. Oh, SMA. SMA. Iya. Makanya pas lebarannya orang langsung minta maaf ke dia. Ngechat lagi. Terus chatan lagi? Enggak chatan lagi, cuman minta maaf. Oh, minta maaf aja. Hebat ya, udah SMA gitu masih kepikiran buat, masih ada ngerasa bersalahnya gitu. Asli. Soalnya bener kayak karma. Kayak karma Israel gitu. Bener-bener cuma. Setelah minta maaf itu yang mana deketin jadi baik atau tetap tiis? Iya, lumayan sih. Lumayan. Oh, memang ada fungsinya ya. Ada efeknya. Ada efek. Ada efeknya. Kira-kira tetap. Lucu banget tuh. Berarti tips untuk ini ya, orang-orang yang lagi PDKT terus didinginin, coba kalian flashback lagi dulu pernah. Minta maaf sama masa lalu lah, siapa tahu kalian pernah ngedinginin orang. Sumpah ini Tapi orang inget ceritanya sih, si Aldi di chat sama ya itu. Terus emang si Aldi itu masih zaman polos teh kan dulu. Jadi ya ngakak ada. Jujur saja. Kalau Rudy orang nggak tahu nih ceritanya. Soalnya SMP orang sama Rudy cuman kenal Twitter aja sih, nggak sampai ngobrol banyak gitu kan. Soalnya beda kelas juga sih. Rudy banyak ceritanya sih. Wah, banyak bisa. Wah, serem banget. Anjir, parah lah. Makanya bisa jadi ketua OSIS ya. Banyak penggemar. Emang gara-gara itu? Bukan gara-gara itu kan jadi ketua OSIS lah. Gara-gara memang pemimpin yang anjir. Mantap. Boleh. Ya, kan untuk syarat untuk jadi OSIS tuh kan harus ini ya 10 besar ya. Aneh di SMP kita mah kalau ya, jadi OSIS dulu orang tertarik pengen jadi OSIS, cuman nggak masuk 10 besar. jadi nggak bisa. Tapi orang ngikutin kok root ini ya, waktu pemilihan mana jadi ketua OSIS. Itu ngikutin dari sini gitu, dengar cerita siapa yang kepilih, siapa aja calonnya gitu. Yang terpilih seorang Rudy gitu. Itu gimana Ruth? Gimana ceritanya? Langsung cerita aja lah orangnya kenapa dia. Anjir dasar lah. Itu jadi ketua OSIS gimana tuh perasaannya?
Emang dari awal diniatin pengen jadi ketua OSIS atau dorongan dari orang lain? Sebenarnya nggak ada dorongan orang lain sih. Orang mah malah curiganya orang-orang yang di OSIS teh gak suka sama orang gitu. Oh gitu. Karena tapi ada background story-nya dulu, Gimana dulu. tuh? Jadi si latar belakangnya teh kan di P3 tuh ada 4 eskul wajib kan, seperti yang kalian tahu. Iya. Termasuk situ. Jadi ada Paskibra, eskul wajibnya teh, ada PKS, ada PMR, sama Pramuka. satu lagi Pramuka. Nah, 3 eskul yang tadi awal disebutin tuh anggotanya tuh banyak terus gitu tiap tahun tuh. Selalu di atas dari satu angkatan tuh selalu 30 orang lebih lah, 30. Jadi kita satu angkatan ada berapa orang ya kira-kira? 36 kali 9 ya? 36 kali 9 berapa? Banyak. Berarti 270-an ya? Yeah. Sekitar 280 orangan lah kira-kira satu angkatan. Nah, dari 280 orang itu mereka tuh selalu daftar ke eskul yang 3 awal ini, PKS, PMR, sama Paskibra. Nah, aku tuh eskulnya beda dari semua orang gitu. Daftarnya malah Pramuka. Nah, pas ternyata lihat di Pramuka tuh, mana percaya gak dari satu angkatan yang daftar Pramuka cuma 8 orang. Ya, Pramuka kecil, Pramuka dikit. Nah, makanya orang tuh jadi kayak karena 3 eskul ini tuh selalu bareng-bareng gitu. Terus mereka tuh hubungannya tuh pada baik. Sementara sama Pramuka tuh beda sendiri. Jadi kayak aku tuh outsider di situ tuh gitu. Dan orang-orang OSIS gitu. Nah, akhirnya ternyata dulu itu saya tuh Donald Trump sebelum Donald Trump ya. outsider masuk ke dunia politik. Terus menang pemilu, bayangin. Keren emang dulu tuh. Tapi emang kayak gitu sih ceritanya singkatnya ya itu sangat sederhananya. Tapi yang bikin menang mah kayaknya orang curiga yang bikin menang tuh gara-gara kan ada masa kampanye tuh. Nah, pas masa kampanye tuh katanya pas di kelas-kelas tuh orang tuh punya program yang lebih jelas katanya entah kenapa gitu. Terus pas pidato tuh kata orang-orang pidatonya lebih keren dibanding yang lain. Aneh sih. Iya. Itu ke orang juga nyampe sih kalau itu. Yes. Justru ya perasaan dari perspektif orang lain, orang mah kalau dari perspektif orang mah gitu doang pengetahuannya. Ya berarti kalau misalnya pemilihan ketua OSIS tuh yang milih OSIS aja atau semua boleh milih sih? Semua boleh milih, enggak dulu mah. Semua ya? Pokoknya mah di lapangan dibarisin 10 orang kan, seingat Aing dulu 10 apa 8 gitu. 10 orang kandidat calon ketuanya. Terus ya ada ke kelas-kelas, terus ada ke di lapangan juga. Ya terakhirnya di situ di lapangan. Benar-benar kayak pemilu Iya. Kelas berapa sih itu? Kelas 8 ya? Kelas berapa lupa kelas 8 ya? Kelas 8. Iya, kelas 8. Ya. Pas orang kesini kan, makanya orang masih dengerin kabar sekolah tuh. Mana udah cabut belum, Dim? Udah, orang belum sempat milih. Jadi orang pindah baru pemilihan. Oh iya, berarti semester 2, kelas 8 semester 2. Semester 2 ya. Tapi pengalamannya lumayan jujur rada traumatik sih pas untuk jadi OSIS tuh. Ketua OSIS. Karena tekanannya banyak pisan, men. Kenapa? Dari mulai guru, dari mulai ketua eskul, dari mulai pelatih eskul. Jadi kayak banyak hal pengen dilaksanain dan kita harus menuhin keinginan semua itu gitu, semua orang-orang itu. Terus kalau pengurus OSIS yang lainnya gimana, bisa diajak kerja nggak? Gimana? Tapi pengurus OSISnya tetap ini kan ngedukung maneh buat bisa kerja dengan baik gitu. Ini bisa dibuka sebenarnya, ada cerita sih. Aing buka gak ya? Ya udahlah, Aing buka lah, udah lama ini. Udah lama gini maksudnya. Udah 7 tahun inilah. Buka lah. Ya jadi buka ya. Provokator banget. Jadi kayaknya udah rahasia umum dah, tapi hubungan orang sama orang-orang itu baik deh sekarang. Kalau dulu tuh gini, jadi kan tadi latar belakang yang beda-beda eskul kayak kan ya. Nah ternyata dari 3 eskul itu tuh pemikirannya tuh beda banget sama gue, cuy. Sama aku tuh beda banget pemikirannya. Jadi salah satu hal yang aku promosiin pas aku jadi ketua tuh pertama si kegiatan ospek tadi ya. Iya. Ospek tuh kalau bisa dibikin nggak memberatkan, tapi lebih ke
mengenalkan aja gitu. Yeah. Nggak harus bawa balon, Yeah. harus pakai baju-baju lucu segala bagus macam gitu. Kan sempat bawa. Saya sependapat di anehnya, situ. kata Mane bagus kan. Yeah. Anehnya orang-orang yang dari kita bilang oposisi ya. Yeah. Orang-orang oposisi tuh bilang, "Oh, gak setuju Run kayak gitu. Kok katanya kan justru itu yang bikin serunya." Terus orang balik nanya ke mereka, ya, emang kalian dulu pas kayak gitu ngerasa seru? Enggak sih, kan kayak ngeribetin gitu. Kan esensinya bukan bikin orang ribet kan, gitu. Waktu buat ospek tuh esensinya cuma ngenalin gimana bedanya lingkungan SD sama lingkungan SMP. Nah itu satu. Terus yang kedua tuh kan kalian ingat ada kegiatan nginep di sekolah gak sih? Ingat gak? Iya itu apa sih? Apa ada yang pelantikan LDKS ya? LDKS dah. Iya. LDKS. Kan di LDKS tuh selalu ada kegiatan dimarah-marahin lah segala macam lah. Terus kayak didisiplinin, disuruh baris yang sampai berat segala macam. Nah, orang tuh termasuk yang kontra juga sama itu gitu. Orang nggak kontra sama baris-barisnya sih, kayak orang boleh gitu baris-baris dijadiin disiplin dengan cara gitu. Tapi nggak usah disuruh squat jam segala macam gitu, disuruh push up segala macam. Nah itu kan nggak setuju gitu. Nah ternyata posisi itu nggak setuju sama yang kayak gitu tuh, malah konflik loh gitu. Itu yang kayak gitunya ya. Tapi di luar itu emang orang akuin kinerja orang sebagai ketua OSIS emang kurang maksimal sih, sangat nggak maksimal karena cara orang melakukan sesuatu banyak yang beda sama cara anggota orang sendiri melakukan sesuatu. Tapi kalau yang masalah ospek itu orang sependapat sih. Kata orangnya tidak 10 besar teh Cina. Itu kenapa orang milih Rudy sih? Nomor 3. Siap. Emang orang nomor 3 gitu. Siapa gitu? Mana inget gitu nih, anjir aja. Oke Oce. Oke Oce pokoknya mah. Orang Sandiaga Uno pada zamannya. Astaga. Kan Rudy tadi ini pertama masuk langsung pramuka. Kalau mana Haldi ekskul wajib dulu apa pertama kali milih? PKS dulu. PKS. Sama tuh sama orang. Karena dia PKS. Sama kita yang pakai baju hitam. Iya. Terus? Yang disuruh lari-lari ya? Sudah dong. Nggak usah langsung memojokkan gitu. Maaf. Saya selalu oposisi soalnya. Ada kocak ya, Mas. Jalan apa sih namanya? Jalan katak. Nggak tahu lah. Jalan katak. Macem-macem lah pokoknya PKS mah. Kan keluar aja lah. Anjir. Terus orang mana pindah? Orang nggak suka ekskul emang. Nggak cocok aja ya, bukan kita ngomongin PKS-nya jelek, cuman nggak cocok aja kan sama kita. Nggak cocok aja. Pengen keluar aja dari segala ekskul yang ada di muka bumi. Ekskul tidak penting. Mendingan di warnet ya, Dim. Mendingan di warnet ya, Dim. Kalau ada ekskul itu orang milih itu pasti, kan nggak ada. Ekskul warnet, ekskul e-sport ada sekarang mah kayaknya. Wah, enak banget tuh kalau ada. Nah itu orang pindah ke pramuka akhirnya kan. Tahun kedua ya. Kelas 8 kalau ternyata lebih santai dan relax aja gitu waktu berarti. Saat ceritanya nggak beda jauh sih sama Aldi. Awalnya PKS itu apa sih singkatannya? Patroli keamanan sekolah. Patroli keamanan sekolah ya. Jadi dulu tuh diajaknya ekskul satpam lah. Dulu kan gini ada ya tadi Rudy bilang ada pramuka, PKS, PMR sama Paskibra. Terus teman-teman tuh ngajaknya PMR karena PMR tuh pertama karena jadi perawat lah gitu lebih mulia, terus kesannya lebih mulia, terus kedua pulangnya selalu cepat kalau PMR tuh. Jadi kita setiap hari Kamis tuh ekskul wajib, setelah sekolah harus ekskul wajib 4 ekskul itu. Nah PMR tuh selalu pulang duluan diajak itu. Nah dulu orang kan kayak masih idealis kan, enggak lah gue pengen PKS gitu kayak lebih keren, menjaga keamanan tuh. Satpam mana ya, satpam dibilang gitu. Tapi minggu pertama, minggu kedua masih aman lah ya, sampai hafal ininya orang. Hafal apa PKS gitu, pokoknya yang wajib di PKS. Kayak orang tuh cinta banget lah sama PKS tuh. Wah ini ekskul bagus banget sih. Terus tiba-tiba 3 minggu 4 minggu kok lama-lama makin
minggu 5 minggu kok makin nggak sejalan gitu, kayak ya nggak cocok aja lah yang sama kayak Aldi. Itu idealis juga. Iya. Terus akhirnya pelan-pelan nyoba manjat pagar, kabur. Jadi ngalamin manjat pagar. Orang ngalamin lah, wajib tuh mah. Manjat pagar terus lari dari anak PKS juga kan. Anak PKS tuh yang ngejaga anak PKS yang ngejaga orang-orang biar gak kabur ekskul kan. Jaga pagar gitu. Kadang suka ngaku anak kelas 9 atau anak kelas 8 biar bisa keluar, atau pura-pura ada ekskul basket. Ada harus latihan basket macam-macam lah kaburan. Akhirnya udahlah, daripada kabur-kaburan gini terus mending pindah ekskul aja. Akhirnya orang pindah ke pramuka sih. Nggak tahu kalian sadar nggak atau orang sebenarnya pernah pramuka? Sempet orang beberapa tapi cuma 2 pertemuan atau 3 pertemuan? 2 atau 3 pertemuan gitu ya. Sisanya kabur-kaburan juga sih. Karena kayaknya di pramuka mah nggak di absen kan, cuma masuk ngobrol aja. Kayaknya itu menjadi daya tarik. Pulangnya cepet juga. Bel tuh langsung pulang juga kan pramuka. Bel langsung pulang pokoknya. Ya gitu. Ekskul wajib orang kurang cocok. Tapi ekskul wajib teh orang ketemu sama ini sih, sama kakak kelas yang akhirnya jadi teman dekat bisa. Tahu kemarin, wah orang zaman SMP tuh mulai berpikiran lebih terbuka tuh karena ketemu ini kan. Bayangin orang namanya Ramadan, tapi pakai kalung salib coba. Oh iya. Terus ke gereja tuh juga kan aneh kan. Berarti ini pertama kali belajar tentang toleransi di situ. Salah satu pertama kali ketemu sama orang yang bukan cuma belajar tapi dia juga ngajarin kita kayak oh ternyata orang ini tuh kayak gini bedanya sama Islam gitu. Orang Kristen tuh bedanya ternyata ini. Terus belajar sejarah segala macam lah. Jadi diskusinya juga seru sih. Padahal masih SMP ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang gitu, apalah anak SMP. Bayangin masih SMP kita udah dia udah open minded gitu. Kayak gitu. Udah nguasain yang kayak gitu. Nah, selain jadi Donald Trump, kita juga open minded dari dulu. Sekarang kan orang-orang baru open minded. Iya. Baru pada setuju ospek kayak gitu tidak baik tuh sekarang. Padahal kita revolusioner dari dulu. Emang kita kecepatan kita tuh kecepatan. Iya. Kalau ada kurva tren tuh kita terlalu cepat duluan gitu. Pas sekarang lagi memuncak, kita udah terbelakang Makanya telat hype kecepatan. Hype kecepatan. Sesungguhnya hype kecepatan lebih bikin sakit dibanding telat. Ada. Wah gila udah segini menit ya. 3 tahun SMP. Kalian pernah dihukum sama guru nggak? Gara-gara nakal. Si Aldi kayaknya banyak pengalaman soal ini mah, Di. Enggak juga lu. Rudi dulu lah. Si Aldi mah dekat sama guru. Si Aldi dekat sama guru juga, tapi pernah dihukum juga nya dia. Mana pernah dihukum gak sih? Orang waktu kelas 7 orang tuh anak emas. Sama Bu Ida kan, Bu Ida biologi. Iya, Ibu Ida biologi. Si Aldi kayaknya kuliah biologi gara-gara Bu Ida. Kelas 8 itu ya? Belum. Orang mulai suka biologi dari SMP. Gara-gara anak emas aja gitu belajarnya. Karena Bu Ida juga bagus mencari. Nilainya nggak pernah kecil gitu. Iya emang bagus sih, jujur bagus banget. Olimpiade biologi mulainya dari SMP, OSM tuh. Udah awal dari biologi itu. Dan Bu Ida juga kan abis ngajar di SMP Klaster 1 kan. Terus pindah ke kita. Jadi cara ngajarnya lebih enak juga. Tapi dihukum pernah Aldi? Oh, kalau dihukum waktu main bola di kelas gitu. Nah, itu juga itu hal-hal paling berkesan buat orang juga sih sama SMP. Kelas 8 ya itu berarti kan? Iya. Pertama kalinya dihukum itu. Pertama kali dihukum. Kelas 7 anak emas. Kelas 8 pertama kali dihukum gara-gara bergaul dengan Nadim. Sekalinya temenan sama Nadim langsung dihukum. Tapi emang si Aldi pas kelas 7 mah asa diem aja sih Adi. Mana kan nggak terlalu ini banget. Kayak di kelas 7 juga main bola di kelas. Tapi mana nggak pernah kena gitu. Nggak pernah kena hukum kalau main bola di kelas. Nah pas kelas 8 mana jadi main bola di kelas. Makanya Aing juga kaget. Itu lucu banget tuh. Kan main bola di kelas ya. Kita main bola di kelas terus. Ya gitulah orang paling nggak suka sih sama orang-orang yang so pinter gitu. Yang suka
Ngatur. dikit-dikit laporin guru, padahal apa sih nggak ngapa-ngapain juga. Kita juga nggak ngapa-ngapain kan, dia cuma ya main bola di kelas sih, cuma maksudnya nggak ngerusak apa-apa gitu, atau ngerusak jendela sih. Kan juga Nggak ngerusak ya. Kalau kita main bola di kelas ya emang riuh sih kesana kemarin. Main bola di kelas pas lagi banyak orang sih salahnya ya. Terus main bola di kelas lagi banyak orang, dilaporin kan ke wali kelas, Bu ini Nadim, Aldi ini main bola di kelas. Terus ketahuan kan pas lagi pelajaran si ibu itu dipanggil, Nadim, Aldi ini silahkan maju ke depan. Ya disuruh maju ke depan, dilihatin sama orang, kalian main bola di kelas bener nggak? Ya, disuruh ngaku, iya Bu. Kalian nyesel nggak? Iya Bu gitu. Ya udah, kalau sekarang kalian berjanji gitu, janjinya apa? Bilang gini sana, kalau apabila saya berjanji tidak akan bermain bola lagi di kelas, kalau saya bermain bola di kelas maka akan dikeluarkan dari sekolah ini gitu. Ngomong tuh berapa orang, satu-satu disuruh, saya berjanji gitu. Orang teh dalam hati, orang kira keluar nah apa. Setelah itu orang keluar sih dari sekolah itu, pindah ke sini. Itu semester 1 berarti ya. Semester 1. Mana terakhir kali ya. Akhir beneran keluar natunya. Ada kocak emang. Sorry loh Di, Aing pernah dihukum. jadi pertama dihukum guru. Orang juga sering dihukum guru sih. Tapi gimana mana dulu Dim? nggak mau, tadi minta maaf sama Aldi aja sih, jadi ikut ke hukum. Kemarin gue juga ikut tandang bola. Gimana? Terus Pas Rudi SMP kan suka patungan beli bola teh gini kan. ya bola plastik. Kalau mau main bola, patungan bola plastik. Dulu cuma 6 ribuan gitu anjir. Kalau Rudi dihukumnya kenapa? Orang pernah dilempar spidol pas SMP. Sama Guru fisika, mana ingat gak di si Aldi? Bu Yeni, guru fisika. Kelas 9. Oh Bu Yeni. Mana kan pas kelas 9 pernah dihukum. Aing pas kelas 8 pernah dihukum sama Bu Yeni gara-gara pas dia lagi nerangin, Aing liat jendela keluar. jadi entah lagi banyak pikiran atau gimana gitu. Orangnya bengong aja liat ke jendela. Pas lihat lagi ke papan tulis, wih, si spidol udah dilempar dari depan ke belakang. Untung bisa dihindari waktu itu. Itu langsung dimarahin dong. Itu kamu perhatikan kelas saya ya. Kalau gak bisa jangan nanya. Akhirnya dari saat itu gak pernah lagi gak merhatiin guru. Kocak emang. Iya nih, orang nggak dapet sih Bu Yeni. Kita fisika siapa sih Di? Rupa juga sih. Bu Ida ya? Tahu lah. Kita belum ada fisika biologi gitu. Kelas 8 masih IPA. Kelas 9. Kelas 9 ya baru. Kita masih iya benar-benar. Tapi aing guru IPA juga Bu Yeni gitu. Yang waktu SMP guru favorit kalian siapa dan kenapa? Mumpung udah masuk ke guru. Aldi mah udah jelas lah. Aldi mah jawabannya jelas ya. Guru agama yang suka itu teh gini kan. Guru agama yang suka marah-marah kalau Jumatan. Yang mana semua guru agama marah-marah nih? Semua guru agama marah. Yang suka di mimbar teh. Oh Pak. Yang suka di mimbar teh ya, Bapak yang suka pantang. Apalah yang pantang. Itu favorit. Enggak, bukan. Oh, kirain. Bukan. Orang ingat aja gitu tiba-tiba keingetan ada guru yang suka marah-marah pas Jumatan. Favorit mah ini sih. Pandang guru BK, tau gak? Pandang guru BK yang rambutnya putih semua. Wah, mana gak pernah ke BK berarti? Orang gak pernah ke BK. Ngapain orang ke BK? Enggak, bro juga gak pernah ke BK karena masalah. Karena OSIS aja? Enggak. Jadi pas kelas 8. Orang tuh masuk kelas 84 nih. Nah, ternyata di kelas 84 tuh jumlahnya kebanyakan satu anak. Di 85 kekurangan satu anak. Nah, akhirnya si Pandang tuh masuk ke kelas 84. Ternyata di 85 katanya kurang satu orang. Kalian ada yang mau pindah gak ke kelas 85? Oh iya, terus? Nah, orang tuh lihat ke kiri kanan. Kayaknya di 84 teh gak ada temen. Nah, emang gak ada temen, emang gak ada yang kenal gitu di 84. Oh, mana dulu awalnya 84. Jadi kelas 84.
Jadi pas lihat kiri kanan nggak ada temen di 84, nggak ada yang deket juga kata orang teh. Terus akhirnya apa yang pindah aja ya ke 85. Akhirnya ya udah akhirnya dipindahin aja ke jadi ditarik sama Pandang. Ya udah tuh saya sini langsung kelas 84. Oh Rudy kok pindah sih? Orang udah terkenal ya waktu itu. Jadi orang-orang pada sedih orang pindah kelas. Iya. Tapi ternyata ke 85 jadinya seru dan akhirnya juga jadi dekat sama anak, sering ngobrol juga. Bahkan pas konsultasi nanya-nanya soal SMA juga ngobrol sama Pandang. Seru aja jadi. Iya. Orang dulu sering tuh main ke 84. Iya, mana? Ini dari 84 ya? Hah? Oh, ada itu ya. ada itu. Di 84 kan ada teman. Ada teman. Aduh. Kalau Aldi ini lah ya guru favorit. Langsung di-cut gini kalau sama orang langsung di-cut. Kalau Aldi ini Bu Ida lah ya, fix guru IPA. Udah pas benar-benar. Yes, emang enak sih dia ngajar. Kalau orang ini sih Bu Rika. Bu Rika bahasa Inggris. Bu Rika juga. Baik banget sih itu orang. Manusia terbaik. Bu Rika masih kontak-kontakan sampai sekarang sama orang juga. Oh ya. Di FB. Masih di Facebook. Iya, sama sih orang juga ya beberapa tahun kemarin sih, sekarang udah enggak. Baik banget sih tuh orang. Terus ngajarnya juga enak sih. Iya. Bahasa Inggris. Terus sempat Didi masih inget nggak waktu kita tuh kalau nggak salah sempat Bu Rika juga gurunya, guru bahasa Inggris kelas 8 teh. Tapi dia teh umroh apa? Tahu kemana itu? Jadi diganti dulu sebentar sama Pak siapa gitu. Terus one day in the jungle. One day in the jungle kan? Iya benar. Masuk kelas teh. Bapak itu siapa namanya? Lucu banget sih. Kenapa sesureal bisa deh orang teh. Pertama kali masuk gantiin Bu Rika dia teh masuk ke kelas terus oke, good morning kelas. Mantap sih. Terus kita belajar bahasa Inggris, saya akan cerita dalam bahasa Inggris, kalian menyimak lalu lihat mengerti atau enggak. Ya Pak, masuk. I have a story. One day in the jungle, lila ya cukup masa selesai cerita. Nyelawat. Lapisan sih. Kocak. Tapi pas kelas 9 juga bahasa Inggris di kelas kita diajar sama guru itu kan ya 99 deh. Nah lupa tuh. Kalau biasa diajar sama guru itu. Ya. Sama ada guru yang jadi wali kelas kita di tahun terakhir teh, siapa namanya teh? Lupa. Lupa ya. Mohon maaf Bu. Lupa. Mohon maaf Bu, banyak yang lupa Kasian. saya. Ya pokoknya kelas 9. Terus ini sih. Dina bukan sih? Iya benar. Gimana Dim? Ini sih, kalian ini nggak ikut porak juga nggak? Oh iya benar, porak. Saya panitia porak. Panitia kelas 7 panitia. Kelas 8 sama kelas 9. Oh. Kelas 8 ya, berarti kelas 8. Mana Aldi, mana ini juga nggak? Porak juga nggak? Enggak. Ikut futsal, main futsal aja. Kelas 7 juga kan? 7 7 kelas 8. Orang kelas 7 nggak suka tuh sama kelas 7. Soalnya nggak suka sama kelas kalian, soalnya kan pas final kalah. 78 lawan 76. Orang kalah. Kelas sebelah anjir, kelas sebelah bukan kelas kita. 79 ya? 79 78 sih. Pokoknya orang nggak suka kelas bawah itu lah. Yang kalian kalah mah lawan kelas 78 pokoknya. Iya. Betul. 79 mah futsalnya cupu aja. Kelas orang kan juara pas kita kelas 2. Iya 85 juara. Anehnya tuh si Nadim jadi kiper wae sih. Si Nadim jadi kiper tiap porak ya, Dim. Iya. OM yang kiper terbaik SMP. Enggak ada anjir. Anjir. Kocaknya porak pas kelas 7 teh apa coba? Kan yang jago futsal tuh udah jelas di kelas kita tuh. Siapa aja sih? Kali gitu yang lumayan jago tuh. Tapi anehnya tuh orang-orang itu tuh gak main gitu. Yang mainnya tuh malah geng yang lain. Yang punya nama. Dia kalah anjir. Yang sekali. Tadi kan udah ngomongin pernah nakal terus pernah dihukum. Selama 3 tahun SMP nih yang paling berkesan, satu hal yang paling berkesan
Kira-kira apa nih sama 3 tahun? Dari Rudy dulu lah. Yang paling berkesan, kesan baik dan kesan buruk. Jadi ketua OSIS berkesan pisan sih, sejujurnya. Cuman yang lebih berkesan lagi ketemu sama orang-orang ini nih, kayak kalian, kayak si Nadim, kayak Aldi, kayak Reski, kayak Ridwan, si Ruli dan lain sebagainya. Akhirnya kan malah yang jadi teman-teman dekat sampai sekarang kan malah teman-teman itu gitu. Berkesannya itu sih. Jadi PR grupnya awet gitu kita. Pertemanannya awet. Dan kalau orang pulang pun yang dicari kalian. Anjir. Seperti biasa ya. Kalian dan dan kalian. Dan kalian aja. Udah dong. Iya, kan. Jangan mancing-mancing. Iya. Siap. Kalau Aldi? Iya banyak itu orang dari hari pertama pulang bareng tuh, yang banyakan ini loh. Waktu SMP tuh pulang dapat naik angkot di jalan loh. Kalian jalan kaki ya? Benar. Yang itu emang geng-gengannya gara-gara pulang jalan atau enggak gitu. Orang kan jalan tentang si Ijal bareng si Tri. Bareng orang juga di kelas 8. Iya banyak. Gak naik angkot jalan itu paling berkesan. Lewat ke Tegalega ya kalian jalan kaki teh? Bener loh. Iya. Terus kalau jalan teh ini kadang suka iseng ngebel rumah orang. Terus lari. Anjir. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja zaman kita mah sederhana ya. Iya. Ngejailin orang aja. Nggak aneh-aneh kayak sekarang. Tapi udah gitu tuh udah ngerasa bersalah pisan sih. Ini biadab banget. Apalagi kalau terjerumus ke hal yang lain. Terus mah kalian mah geng jalan kaki weh. Pokoknya kan orang juga sering naik angkot. Pasti suka lihat kalian jalan kaki gitu. Tapi miskin gitu ya. Iya. Dari dalam angkot miskin kalian jalan. Padahal ada itu. Anjir. Sudah dibudayakan dari dulu ya. Baduy. Itu ya di jalan pulang jalan. Oke. Kalian terakhir ketemu kapan? Setahun yang lalu ya. Aldi ya. Futsal yang di Bikasoga mana ikut gak di? Ikut. Ya sebelum mana ke Malaysia ya. Ya sebelum si Aldi ke Malaysia. Terakhir sama Nadim mah kapan Dim? Terakhir futsal sama Nadim? Nah kalau sama Nadim ketemu Rudy udah lama, udah lebih dari berapa tahun. Sama Aldi 2 tahun yang lalu masih ketemu. 2 tahun ya? Ya Allah. 2 tahun. Waktu nongkrong. Terakhir tuh nongkrong nih. Nongkrong di abnormal. Orang lagi camping, si Nadim datang gitu. Citylink, terus ke rumah orang, terus ke abnormal. Lama pisan ya? Tahun ini mah kayaknya gak ketemu. Soalnya ketemu teh jadwalnya biasanya kalau nggak tahun baru, habis lebaran. Benar. Karena waktu kosongnya cuma itu doang. Kayaknya anak-anak teh kalau pengen ngumpul banyakan banget gitu. Iya. Kapan-kapan teleponan bareng lah. Semoga adalah wabahnya. Amin. Orang apa yang paling berkesan ya waktu SMP? Apa yang paling berkesan? Selain pamitan. Selain drama itu. Kan paling berkesan sebenarnya itu sih main bola di kelas. Cuman ya itu kan sekalian pamitan juga. Cuma di podcast ini yang hostnya di roast sama bintang tamunya. Harus cepet-cepet diudahin nih podcast. Iya betul. Aduh jangan tuh. Kira-kira mau diceritain. Enggak. Apa ya paling berkesan apa ya? Nunggu bagian itu. Nunggu bagian itu. Wah bahaya coy. Paling berkesan apa ya? Ya itu sih main. Kenapa? Futsal rumah Rehan berkesan. Pokoknya orang pernah sangkot sama Nadim tuh pas futsal di rumah Rehan. Iya. Yang sama si Irfan sama ya. Itulah pokoknya. Iya. Ya, futsal di rumah Rehan dia ini. Paling berkesan. Nginep kan soalnya nginep kan di rumah Rehan. Yang nginep itu main PS sampai malam kan. Iya. Di mana lagi tuh? Sama Aldi. Rumah siapa lagi yang berkesan?
Kemarin doang, nggak ada ke rumah siapa-siapa lagi. Ini gak pernah ke rumah orang berarti ya, Dim? Gak pernah Belum. ya? Soalnya kita dulu nggak pernah ngobrol, Rut. Sih, Kita selain di angkot itu. kita teman Twitter aja sih. Beda arah sebenarnya, beda arah pulang. Beda arah angkot. Beda arah angkot juga ya. Sampai itu nentuin pergaulan. Anjir. Iya benar asli. Kan? Kalau sama jalan pulangnya mah pasti deket. Orang mah, tapi anak-anak tuh sering pada nginep di orang kan, kayak si Reski, si Ridwan. Zaman dulu Instagramnya belum kayak sekarang sih. Kalau dulu mah padahal bisa tuh ngumpul sama anak-anak teh pasti diupdate di story gitu. Sekarang mah tidak diupdate di story. Belum karena belum ada Instagram story. Iya. Belum pernah. Paling ini sih kalau ke rumah mah selain rumah Rehan ya ke rumah si Rahmat Rizky. Tapi itu iya, bener. setelah orang di sini sih, pas lagi main ke Indo, pas lagi main ke Bandung. Pernah ya? Pernah. Itu pertama kali mana pulang ke sini bukan sih? Iya benar. Atau yang kedua kali? Pertama kali. Pertama kali ke sini. Habis futsal di TC. Oh, salah. Di TC, wah futsal di TC sih legendaris. Legend. Sumpah legend bisa futsal di TC. Iya itu sih. Ya sih rumah main ke rumah Rehan sih karena sering pisan ya dia kita ke rumah si Rehan sampai malam lagi antar negara. Udah mah kalian rumahnya jauh pisan dari rumah Rehan teh. Terus itu masuk kawasan rumahnya ini nih nunjukin paspor jauh banget. Iya. Melewati perbatasan. Iya sih rumah Rehan sering futsal. Apalagi udah enggak sebelum itu penonton. Kalau di SMP-nya sendiri apa yang paling berkesan? Ya itu sih main bola di kelas sih, dihukum itu. Porak berkesan. Porak berkesan. Terakhir berkesan gak, Dim? Porak yang terakhir. Porak semester berapa berarti? Semester 3 ya? Semester 3. Porak terakhir. Semester 3. Kelas 2 ya? Kelas 2. Porak terakhir itu langsung kalah sih. Sekali main langsung kalah. Oh, sih. Ya. Oh, berarti tidak berkesan sih. Ya, nggak apa-apa. Berkesan juga lah. Setiap porak berkesan. Oke. Sebenarnya pemirsa masih penasaran, tapi karena posnya sudah, iya, nggak apa-apa. It's okay. Oke lah sebagai penutup. Yes. Asik. Jadi